랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트 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 Di zaman yang serba digital seperti saat ini, hampir setiap aktivitas kita terhubung dengan akun. Misalnya, untuk membuat akun email, kita harus membuat password. Password sederhana dapat berisiko diretas karena mudah ditebak. Oleh karena itu, sistem meminta password terdiri dari kombinasi huruf maupun angka. Akun email itulah yang kemudian digunakan untuk login ke aplikasi lain seperti Google, Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Sekarang pertanyaannya, seberapa banyak kombinasi password yang mungkin dibuat? Inilah penerapan kombinatorika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, kita dapat menghitung banyaknya kemungkinan dari penyusunan karakter. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kelas 25B, yang pertama Namira dengan akhiran NIM 153, yang kedua Astia Kamila dengan akhiran NIM 162, dan yang ketiga Syahira Nanda dengan akhiran NIM 199. Konsep dasar kombinatorika ada 3. Yang pertama aturan pencacahan, yang kedua permutasi, dan yang ketiga kombinasi. Materi yang pertama yaitu aturan pencacahan. Contoh penerapan aturan pencacahan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebuah sistem meminta pengguna membuat password yang terdiri dari 4 karakter berupa angka atau huruf dan tidak boleh berulang. Berapa banyak password yang berbeda yang dapat dibuat? Yang pertama, kita menggunakan aturan penjumlahan, yaitu dengan menjumlahkan karakter huruf A sampai Z berjumlah 26, ditambah angka 0 hingga 9 berjumlah 10. Kita tambahkan dengan hasil 36. Selanjutnya, kita menggunakan aturan pengisian tempat. Karena kita diminta untuk membuat password yang terdiri dari 4 karakter, maka kita membuat 4 kotak. Kotak yang pertama diisi dengan hasil dari aturan penjumlahan yang tadi, yaitu 36. Kemudian, untuk kotak yang kedua, kita asumsikan di kotak pertama sudah terambil 1 karakter, sehingga di kotak kedua itu 36 dikurangi 1. Kenapa? Karena kita tidak boleh membuat password yang karakternya berulang. Jadi, kotak yang kedua, 36 dikurangi 1 itu 35. Dan kotak yang ketiga, 36 dikurangi 2. Kenapa 2? Karena kita asumsikan kotak yang pertama sudah mengambil 1 karakter, kotak yang kedua mengambil 1 karakter, dan kotak ketiga tersisa 34. Begitu juga untuk kotak keempat, berarti bersisa 33. Selanjutnya, kita menggunakan aturan perkalian dengan mengalihkan 36 dikali 35 dikali 34 dikali 33 dengan hasil 1.413.720. Kesimpulannya, semakin banyak kemungkinan yang terbentuk, maka semakin sulit password tersebut untuk ditebak. Selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Dalam permutasi, urutan elemen diperhatikan. Artinya, kalau posisi atau urutannya berubah sedikit saja, hasilnya sudah dianggap berbeda. Sehingga AB tidak sama dengan BA. Nah, jika terdapat N objek dan kita ingin menyusunnya sebanyak R objek, maka banyaknya susunan yang mungkin dapat diperoleh melalui rumus berikut. Nah, di sini ada contoh permasalahan permutasi. Aina akan membuat password untuk akunnya pada sebuah aplikasi yang terdiri dari 4 huruf dan 3 angka yang berbeda. Jika huruf yang disusun dari pembentuk kata pada namanya, maka banyak password yang dapat dibuat oleh Aina sebanyak. Nah, dari permasalahan tersebut, kita menggunakan rumus permutasi. Di sini kita perlu perhatikan, Aina akan membuat password dengan huruf yang disusun dari pembentuk kata pada namanya. Nah, pada nama Aina terdapat 2 huruf yang sama, yaitu huruf A. Sehingga kita dapat menggunakan rumus berikut. Nah, langkah pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan berikut yaitu menentukan banyak kata yang dibentuk. Diketahui Aina,
4 sebagai N, dan 2 sebagai N1. Kenapa N sama dengan 4? Karena diperoleh dari banyaknya huruf pada nama Aina. Dan N1 sama dengan 2 karena banyaknya huruf yang sama, yaitu A, terdapat 2 huruf. Sehingga kita dapat menggunakan rumus N faktorial dibagi N1 faktorial. 4 faktorial dibagi 2 faktorial, yaitu 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, karena 2 faktorial bisa dibagi 2 faktorial, jadi kita langsung saja 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Langkah kedua yaitu menentukan banyak cara menyusun 3 angka. Diketahui 10 sebagai N dan 3 sebagai R. Kita dapat menggunakan rumus permutasi berikut. Jadi, 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial. Kemudian, 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Karena 7 faktorial dapat dibagi dengan 7 faktorial, sehingga 10 dikali 9 dikali 8. Dan kita dapat memperoleh yaitu 720. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu menentukan banyak password. Untuk menentukan banyak password, kita tinggal mengalihkan banyak kata yang dibentuk dan banyak cara untuk menyusun 3 angka. Sehingga 12 dikali 720 sama dengan 8.640. Jadi, ada 8.640 cara berbeda yang dapat digunakan untuk memilih 4 huruf dari nama Aina dan 3 angka sebagai bagian dari pembuatan password. Semakin banyak permutasi yang mungkin, semakin sulit password tersebut ditebak. Selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih beberapa objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Artinya, susunan berbeda yang berisi elemen sama dianggap setara. Contohnya, AB sama dengan BA, karena urutannya tidak penting. Untuk menghitung baiknya cara memilih R objek dari N objek, digunakan rumus N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, rumus ini dapat kita gunakan untuk menentukan berapa banyak pilihan unik yang dapat dibentuk tanpa memperhatikan urutan. Penerapan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sebuah aplikasi meminta pengguna untuk memilih 3 huruf dari 26 huruf alfabet, yaitu A sampai Z, untuk menjadi kumpulan karakter dasar password. Berapa banyak kombinasi berbeda yang dapat dibentuk? Perlu diperhatikan bahwa urutan huruf tidaklah penting. Yang penting hanya huruf mana saja yang dipilih. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan rumus kombinasi dengan 26 sebagai N dan 3 sebagai R. Sehingga dapat kita tulis 26 kombinasi 3 sama dengan 26 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 26 dikurangi 3 faktorial sama dengan 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23 faktorial dibagi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 23 faktorial sama dengan 26 dikali 25 dikali 24 dibagi 6 sama dengan 2600 kombinasi. Jadi, ada 2600 kombinasi berbeda yang dapat digunakan untuk memilih 3 huruf sebagai bagian dari pembuatan password. Semakin banyak kombinasi yang mungkin, semakin sulit password tersebut ditebak. Kesimpulannya, kombinatorika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi, kita dapat menghitung banyaknya kemungkinan dari suatu kombinasi. Cukup sekian penjelasan kombinatorika dari kami. Terima kasih.